Materi pertama yang akan kita bahas yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dimaknai sebagai interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah objek-objek lain yang memungkinkan individu dengan memperoleh pengalaman-pengalaman atau pengetahuan. Baik pengalaman atau pengetahuan baru, maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau ditemukan sebelumnya, tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi. Sedangkan pembelajaran pada pokoknya merupakan tahapan-tahapan kegiatan guru dan siswa dalam menyelenggarakan program pembelajaran, yaitu rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Selanjutnya, tujuan belajar dan pembelajaran. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada Taskonomi Bloom dan Krathwohl. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Yang kedua, kawasan afektif. Kawasan afektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang ketiga, kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Selanjutnya, teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, teori belajar kognitif. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Yang ketiga, teori humanistik. Teori belajar ini sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Materi kedua yaitu prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah aturan atau konsep yang menggambarkan cara manusia memahami dan memproses informasi serta bagaimana pengalaman belajar dapat ditingkatkan. Sedangkan prinsip pembelajaran adalah pedoman yang berkaitan dengan cara mengorganisir dan menyusun lingkungan serta metode pengajaran untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Selanjutnya, bentuk prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi dari belajar untuk memprakarsai kegiatan dan mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Selanjutnya, pentingnya memahami prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap diferensiasi. Yang ketiga, mendorong kreativitas dalam pengajaran. Keempat, meningkatkan motivasi siswa. Yang kelima, mengelola kelas dengan lebih efektif. Yang keenam, meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketujuh, mengelola perubahan dalam pendidikan. Yang kedelapan, peningkatan kemampuan kepemimpinan pendidik. Yang kesembilan, peningkatan kesadaran diri. Yang ke-10, memfasilitasi evaluasi dan perbaikan
berkelanjutan. Materi ketiga yaitu komponen-komponen pembelajaran. Yang pertama, pengertian komponen pembelajaran. Asrori menjelaskan komponen pembelajaran adalah runtutan proses yang saling berhubungan dan berkaitan antar komponen yang dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik. Yang ketiga, pendidik. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, metode. Yang keenam, media. Dan yang ketujuh, evaluasi. Selanjutnya, faktor-faktor dari komponen pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor biologis dan faktor psikologis. Yang kedua, faktor eksternal, yang terdiri dari kurikulum, metode mengajar, sarana prasarana, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Materi keempat yaitu teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian teori-teori belajar dan pembelajaran. Menurut Ahmad Subki dan Muhammad Jauhar, teori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya. Sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam kehidupan. Selanjutnya, jenis-jenis teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama, teori behavioristik. Teori yang berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang mempengaruhi arah dan praktik pembelajaran pendidikan yang dikenal dengan aliran behavioristik, aliran yang menunjukkan terbentuknya perbuatan dari hasil belajar. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitivisme menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Menurut konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Yang keempat, teori humanistik. Humanistik adalah memandang manusia sebagai manusia, dalam artian bahwa makhluk hidup ciptaan Tuhan yang Maha Esa dengan fitrah tertentu, sebagai makhluk hidup yang harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya. Materi kelima yaitu interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang pertama, pengertian interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi, berinteraksi, atau berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana interaksi sosial memengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama, dukungan sosial. Ketika siswa merasa didukung dan diterima oleh teman sekelas, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar. Yang kedua, komitmen pada kelompok. Interaksi positif dalam kelompok belajar dapat menciptakan komitmen dan tanggung jawab terhadap kelompok tersebut. Yang ketiga, keterlibatan dalam diskusi. Interaksi sosial melalui diskusi kelas atau proyek kelompok dapat memicu minat siswa terhadap topik tertentu. Yang keempat, model peran. Melalui interaksi sosial, siswa dapat melihat teman-teman mereka yang termotivasi dengan baik atau memiliki prestasi tinggi sebagai modal peran. Yang kelima, intimidasi atau konflik. Sisi lain, interaksi sosial yang negatif seperti intimidasi atau konflik dengan teman sekelas dapat mengurangi motivasi belajar. Yang ketujuh, pengaruh kelompok sebaya. Siswa dapat dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai kelompok sebaya mereka. Yang ketujuh, keterlibatan sosial dalam proyek kolaboratif. Proyek kolaboratif yang melibatkan interaksi sosial aktif sering meningkatkan motivasi belajar karena siswa merasa terlibat dalam tujuan bersama dan melihat hasil konkret dari usaha bersama.
Selanjutnya, interaksi sosial di lingkungan pendidikan yang mendukung dan tekanan sosial yang negatif. Berikut adalah perbandingan kunci antara keduanya. Yang pertama, interaksi sosial di lingkungan yang mendukung, yaitu ada yang pertama dukungan emosional. Siswa yang berada dalam lingkungan pendidikan yang mendukung cenderung mendapatkan dukungan emosional dari teman sekelas dan guru. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka karena mereka merasa didukung dan diterima. Yang kedua, kolaborasi positif. Interaksi sosial yang positif dalam lingkungan pendidikan yang mendukung sering melibatkan kolaborasi yang positif. Siswa berpartisipasi dalam proyek bersama, diskusi, dan kegiatan kelompok yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga, rasa aman. Siswa merasa aman dan nyaman di lingkungan ini, yang memungkinkan mereka fokus pada pembelajaran. Ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, penghargaan sosial positif. Siswa mendapatkan penghargaan sosial positif dalam bentuk pujian, pengakuan, atau persetujuan dari teman sekelas dan guru. Ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Dan yang kedua, siswa yang mengalami tekanan sosial negatif, yaitu yang pertama ada stres dan ketidaknyamanan. Siswa yang mengalami tekanan sosial negatif mungkin merasa stres, cemas, atau tidak nyaman. Ini dapat mengganggu konsentrasi mereka dan mengurangi motivasi belajar. Yang kedua, penurunan dukungan emosional. Interaksi sosial yang negatif seringkali disertai dengan penurunan dukungan emosional. Siswa mungkin merasa diabaikan atau diisolasi, yang dapat mengurangi motivasi mereka. Yang ketiga, potensi konflik. Tekanan sosial negatif dapat menyebabkan konflik antara siswa yang dapat mengalihkan perhatian dari pembelajaran dan mengurangi motivasi. Yang keempat, pengaruh negatif kelompok sebaya. Siswa yang terpengaruh oleh tekanan sosial negatif mungkin terjerumus dalam norma dan perilaku negatif kelompok sebaya yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi. Yang kelima, kecenderungan menarik diri. Beberapa siswa yang mengalami tekanan sosial negatif dapat cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan pembelajaran yang secara signifikan mengurangi motivasi belajar mereka. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi prestasi. Yang keempat, motivasi karir. Yang kelima, motivasi sosial. Dan yang keenam, motivasi eksplorasi. Materi keenam yaitu pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi kepada guru dan pendekatan pembelajaran berorientasi kepada siswa. Selanjutnya, prinsip dan fungsi pendekatan pembelajaran. Prinsip pendekatan pembelajaran pada dasarnya berpusat pada dua subjek, yaitu guru dan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori, sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Pendekatan pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap, metode, dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang kedua, menunjukkan garis-garis rujukan untuk perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, menganalisis berbagai masalah pembelajaran yang muncul. Yang kelima, menilai hasil pembelajaran dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kontekstual, yang kedua pendekatan konstruktivisme, yang ketiga pendekatan induktif. Yang keempat pendekatan saintifik, yang kelima pendekatan deduktif, yang keenam pendekatan konsep,
Dan yang ketujuh, pendekatan proses. Materi ketujuh yaitu model dan metode pembelajaran. Yang pertama, pengertian model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu model yang digunakan untuk pedoman perencanaan pembelajaran di kelas yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara atau langkah-langkah yang akan digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam model dan metode pembelajaran. Berikut beberapa model-model pembelajaran, yaitu yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah, yang kedua, model pembelajaran kooperatif, yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek, yang keempat, model pembelajaran kontekstual. Kemudian ada beberapa metode pembelajaran, yakni yang pertama metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, dan yang keempat metode demonstrasi. Selanjutnya, cara memilih model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, karakteristik tujuan. Yang kedua, kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Yang ketiga, karakteristik dan modalitas peserta didik. Yang keempat, lingkungan belajar dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Yang kelima, kesesuaian dengan pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang digunakan. Yang keenam, jenis penilaian hasil belajar.